Halo, selamat datang para kaum rebahan. Bertemu lagi bersama saya James Bond di sini yang setia memberikan kalian asupan perfilman dunia. Oke, gimana kabar kalian nih? Puasa nggak nih? Harus ya, jangan sampai kalian nggak puasa. Oke, gue ucapin selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudaraku umat muslim di seluruh dunia. Semoga berkah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film dari negeri K-popers, atau biasa kita kenal dengan negeri Blackpink ya, atau BTS atau dan sebagainya, gue nggak tahu. Jadi film ini sendiri berjudul The Truth Beneath dan diperankan oleh aktor yang tidak asing lagi. Jika kalian penggemar drama Korea, kalian pasti tahu aktor ini, yaitu So Ye-jin, atau pernah main yaitu di Crash Landing on You. Dan dipasangkan oleh aktor yang sangat senior, yaitu Kim Joo-hyuk. Oke, jadi saya akan memberikan sedikit gambaran tentang film ini, yang dimana kita akan terenyuh dengan perjuangan seorang ibu mencari siapa dalam pembunuhan anaknya. Pokoknya greget lah kalau kalian tonton, oke? Oke, tanpa banyak kata-kata yang terbuang, langsung saja kalian duduk manis, siapkan kopi. Lupa puasa. Siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, dan kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sebuah mobil dan seorang yang sedang memasak, yang ternyata mobil tersebut berkunjung ke sebuah rumah anggota calon presiden. Nampaknya mereka adalah sebuah tim sukses. Dan di sana pula terlihat pemeran utama kita di dalam film ini. Dia bernama Yoonji, yang dimana Yoonji adalah seorang istri dari calon presiden. Dan di sana pula kita akan melihat Yoonji yang mempunyai seorang putri yang bernama Minjin. Dan di waktu bersamaan pula, Minjin izin kepada ibunya untuk pergi bermain seusai atau setelah pulang sekolah nantinya. Keesokan harinya, Yoonji bersama tim kampanye suaminya melakukan kampanye pertama di pusat kota. Dan terlihat di sana rival suaminya yang sama-sama akan mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi kayak bersaing gitu loh, saling jelekin antara kayak di Indonesia cebong sama kampret sebutannya. Oke, lanjut. Setelah itu scene berpindah kepada Minjin yang sedang bermain ayunan di sebuah taman. Dan bersamaan dengan itu, ia juga mendapatkan sebuah SMS dan langsung pergi dari taman tersebut tanpa sebatas kata atau tanpa penjelasan apapun. Jadi langsung pergi. Malam pun tiba. Yoonji terlihat baru sampai rumah setelah seharian kampanye, dan di sana ia menyadari bahwa Minjin putrinya belum pulang dari sekolah karena memang saat itu cuaca juga sedang hujan deras. Nomor HP Minjin pun tidak aktif, sehingga Yoonji mencoba beberapa kali menghubungi teman-teman dari putrinya tersebut, namun hasilnya nihil. Mereka semua tidak tahu menahu di mana keberadaan Minjin. Karena Yoonji tidak mendapatkan titik terang, Yoonji memutuskan untuk pergi ke kantor partai suaminya dan mencoba meminta bantuan di sana. Namun nampaknya Yoonji yang kehilangan putrinya agak sedikit dibecandakan oleh orang-orang di sana, sehingga suami dari Yoonji marah dan mengatakan bahwa coba deh kita tunggu sehari saja. Kalau besok ia tidak pulang, kita bisa melapor polisi. Jadi istrinya itu dicoba tenangin gitu loh. Dan kemudian terlihat suami dari Yoonji berbicara kepada seorang nenek. Ia mengatakan jika anaknya hilang atau mati, kita kan bisa buat lagi gitu. Tapi kalau partai yang mati, susah buatnya, ujar nih bapak. Anjir, gila tuh, nggak sayang anak banget. Anaknya hilang itu bisa buat lagi katanya, anjir. Oke, lanjut. Karena Yoonji semakin khawatir dengan keberadaan putrinya, akhirnya ia melaporkan kehilangan putrinya ke kantor polisi sendirian tanpa didampingi oleh sang suami. Dan keesokan harinya pun polisi mendatangi rumah Yoonji dan suaminya, yang dimana penyelidikan tetap berlanjut dengan mendata teman-teman dekat dari Minjin. Selanjutnya, ibu dari Minjin mulai menyelidiki teman-teman Minjin di sekolah, yang dimana ada satu anak yang teman dekat Minjin di sekolah. Anak itu terlihat membuka pola suatu HP dan langsung dihampiri oleh Yoonji. Dan anak ini bernama Choimi. Choimi mencoba memberitahukan di mana keberadaan terakhir Minji. Ia mengatakan bahwa Minji menaiki mobil sedan putih dan ia sedikit bercerita tentang latar belakang keluarganya di sana. Dan di sana pula terlihat Yoonji melihat jam tangan Minjin yang dipakai oleh Choimi, sehingga Yoonji agak sedikit curiga bahwa Choimi adalah pelakunya. Dan di waktu kampanye pun, polisi tetap datang menyelidiki kehilangan Minjin, yang dimana polisi agak sedikit curiga dengan ayah Minjin sendiri atau suami dari Yoonji. Karena Yoonji merasa selama ini suaminya selalu saja ketika anaknya hilang, sehingga ia agak sedikit marah dan terjadilah pertengkaran di sana.
Ya juga sih, ya ayah kan seharusnya khawatir gitu ketika anaknya hilang. Tapi ini ayah, ya gue ngerti sih harus tetap tenang gitu. Tapi kan anaknya hilang tuh, ya khawatir dikit kenapa. Dan keesokan harinya Yeonji membuka email dari putrinya Minjin, dan di sana terlihat ada 5.000 email yang belum terbaca, yang dimana semalam seharian Yeonji membuka email tersebut satu persatu, mulai dari email spam sampai email sekolah tanpa lelah perjuangan ibu mencari petunjuk agar putrinya bisa ditemukan. Aduh, terhura gue cuy pribadi sama perjuangan seorang ibu gitu loh, siang malam nyari informasi, nyari petunjuk tentang anaknya. Mantap banget dong. Makanya kalau kalian tuh disuruh berliterasi jangan ngeluh dong. Oke, lanjut. Hari berikutnya, lagi-lagi Yeonji mendatangi sekolah dan bertemu dengan wali kelas Minjin. Wali kelas Minjin mengatakan bahwa selama ini Minjin sering dibully di sekolah dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Mungkin itu yang menjadi faktor hilangnya Minjin, kata wali sekolah. Dan setelah itu Yeonji memutuskan untuk pergi ke suatu tempat menggunakan mobilnya, dan terlihat tangannya terluka di sana. Yeonji mencoba meminta anggota tim kampanye suaminya membantunya untuk mendapatkan data penyelidikan kepolisian, yang dimana pada awalnya anggota tersebut tidak mau memberitahukan data kepolisian karena menurutnya itu melanggar hukum. Namun di situ Yeonji menusuk tangannya sendiri dan mengatakan, "Jika kau tidak mau membantuku, aku akan menusuk tanganku," dan mengatakan, "Kamulah pelakunya." Dan di waktu bersamaan pula, Yeonji mencurigai rival suaminya yaitu calon presiden yang lain yang menculik Minjin. Karena ketika kampanye, rival tersebut menyanyikan sebuah lagu yang biasa dinyanyikan oleh Minjin. Namun tetap saja itu semua tidak terbukti. Di lain scene terlihat Choimi masih mencoba membuka sebuah HP. Ya gue nggak tahu sih itu HP siapa, mau dia buka tuh gak gue tahu. Tapi itu dia berusaha sekali gitu. Dia berusaha sekali karena mungkin di dalam HP tersebut ada file-file penting bukti kematian dari Minjin. And finally, Minjin ditemukan tewas di tengah hutan dengan masih menggunakan baju sekolah. Dan di sana terlihat Choimi agak sedikit tersenyum. Dan ketika hari pemakaman, ayah dari Minjin menangis terseduh-seduh. Pas sudah mati gitu baru nangis. Kemarin pas hilang ngapain aja sih, slow-slow aja kau jadi bapak. Kemudian terlihat Choimi sedang diinterogasi karena di sepatunya terdapat DNA darah dari Minjin. Namun lagi-lagi Choimi memberikan alasan bahwa noda darah tersebut akibat Minjin terjatuh dulu, dan di waktu bersamaan pula ibu dari Minjin sangat marah dan menuduh Choimi adalah pelaku pembunuhan anaknya. Sehingga di situ terjadi sedikit keributan. Dan sekarang yang menjadi tersangka adalah Choimi. Ia bahkan sampai dites dengan sebuah alat kebohongan. Bentar. Menurut kalian gimana nih? Coba tebak siapa sih pembunuh aslinya gitu. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, tulis di kolom komentar ya siapa pelakunya. Jadi tebak-tebakan gitu loh. Lanjut. Selanjutnya scene berpindah kepada Choimi yang melihat berita tentang pemakaman Minjin, dan tidak lama kemudian ia mendapatkan SMS dari HP yang sebelumnya ia coba buka polanya. Dan di sana tertulis apakah pekerjaan sudah selesai jika ia kirim fotonya. Nampaknya SMS tersebut adalah suruhan dari pembunuhan Minjin. Dan di waktu bersamaan pula Choimi langsung keluar dari rumahnya naik mobil. Entah mobil siapa itu, dia pandai nyetir gitu loh. Dan di dalam mobil itu juga terdapat tas yang berlumuran darah. Tas itu adalah tas almarhum Minjin. Selanjutnya hari demi hari berlalu. Walaupun Minjin telah mati, ibunya tetap mencoba menyelidiki siapa pembunuh dari anaknya. Dan mendapatkan petunjuk di sebuah gedung kosong yang tanpa pikir panjang, Yeonji langsung meluncur ke sana. Dan ternyata di sana Yeonji menemukan Choimi yang sedang bermain drum. Yang kita tahu pada faktanya bahwa Choimi ini adalah teman baik dari Minjin. Dan akhirnya dengan menangis terseduh-seduh Choimi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang dimana HP yang ia coba buka polanya adalah HP dari tersangka pembunuhan. Dan ternyata Choimi menyaksikan Minjin dibunuh. Yang ternyata pada malam tersebut Choimi lah yang membunuh pembunuh dari Minjin. Ngerti nggak? Jadi Choimi ini ngelihat Minjin dibunuh, terus Choimi ini langsung naik mobil nabrak pembunuhnya gitu, balas dendam gitu. Karena Minjin itu kan teman baiknya. Ngerti dong. Kalau kalian nggak ngerti ya kalian nggak, ini susah berpikir, harus menambah IQ lagi gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Dan malam itu pula Choimi lah yang menguburkan Minjin karena ia sangat marah Minjin dibunuh, sehingga ia melindas pelaku beberapa kali sampai tewas dan mengambil HP si pelaku. Dan itu kita lihat di awal scene tadi yang
dia itu nyoba buka pola HP dan itu HP pelaku pembunuhan. Dan sekarang kita tahu bahwa Choi Mi ini adalah orang yang sangat baik. Namun ia takut memberitahukan informasi tersebut karena takutnya ia akan dibunuh. Ya takut ya gue juga di posisi Choi Mi ya pasti takut, bungkam gitu ngelihat orang dibunuh terus gue ngebunuh pelakunya juga kan. Apalagi di Indonesia kan, kita ngebunuh begal aja kita jadi tersangka. Oke, lanjut. Choi Mi sendiri sudah membuat surat wasiat sebelumnya. Jika nanti ia mati dibunuh, semua orang bisa tahu bahwa sebenarnya wali kelas dan ayah Min Jin sendirilah yang menjadi dalang pembunuhan. Jadi ayah Min Jin itulah yang pelaku utama, ayahnya sendiri loh, ngerti nggak? Karena wali kelasnya tersebut telah melakukan mantap-mantap atau hubungan seksual dengan ayah dari Min Jin atau suami dari Yoonji atau calon presiden tadi loh. Dan ketika Yoonji tahu, ia merasa sangat terpukul. Dan kita tahu faktanya bahwa dalang dari pembunuhan Min Jin adalah ayahnya sendiri. Karena Min Jin mempunyai video seks ayahnya dengan wali kelasnya sendiri. Sehingga untuk menjaga image ayahnya yang calon presiden, dengan terpaksa anaknya sendiri dibunuh. Anjir, kayak binatang aja nggak gitu. Ih, hina banget kamu jadi bapak. Gak cocok kamu jadi bapak, cocoknya kamu lebih rendah dari binatang. Aish. Dan di waktu bersamaan terlihat Yeonji membeli peralatan tali, palu, kapak dan sebagainya dan mengajak dalang pembunuhan untuk bertemu yang dimana itu adalah suaminya sendiri. Dan kemudian terlihat Yeonji mengikat suaminya sendiri dan memperlihatkan video porno yang dilakukannya tersebut kepada suaminya. Anjir, mampus nggak tuh? Bersalah banget kok demi video porno gitu, demi menjaga image kau membunuh putrimu. Neraka tempatmu itu. Yoonji sangat marah sehingga beberapa kali ia mengebuk suaminya tersebut. Namun di sini saya belajar arti kebijakan sama Yeonji, yang dimana Yeonji ini sangat bijak. Ia mengatakan jika ia membunuh suaminya, sama saja ia sudah kalah dalam pertempuran ini. Dan Yeonji memutuskan pergi meninggalkan suaminya dan mengupload video porno suaminya ke internet. Anjir, sehingga nantinya calon suaminya ini nggak bakal bisa naik jadi calon presiden gitu loh. Karirnya bakal hancur, dikucilkan, bahkan dia itu bakal jadi tersangka karena membunuh anaknya sendiri. Mantap, finally. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Jadi sedikit amanat dari film ini bahwa jangan pernah kamu mengorbankan anakmu demi karir dunia. Karena memang dunia ini sementara. Kayak lagu gitu loh. Dunia sementara, bagilah selama-lamanya. Anjay. Karena memang dunia ini sementara. Selain kamu dihukum di dunia, kamu juga akan dihukum di akhirat nanti. Oke, terima kasih semuanya karena kalian sudah mengunjungi channel ini juga. Jika kalian suka videonya silahkan di subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa request film lain juga. Oke, akhir kata saya segenap tim Manto Film yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berpuasa bagi umat muslim di seluruh dunia.